Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok Retikulum Endoplasma Makassar yang terdiri dari Audelia, Marcella, Jessica, dan Felicia. Kami dari SMA Kristen Satyawacana Salatiga. Selamat menikmati. Hal-hal yang akan kami bahas adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua pengertian, yang ketiga fungsi, yang keempat struktur dan mekanisme, dan yang terakhir adalah hubungan REK dengan badan Golgi. Sebelum masuk ke retikulum endoplasma Makassar, kami akan membahas tentang apa sih retikulum endoplasma itu. Retikulum endoplasma adalah organel yang ditemukan pada semua sel eukariotik. Bagian dari RE tertentu terdapat ribosom yang membantu dalam proses pembentukan protein. Bagian ini disebut dengan retikulum endoplasma Makassar. Contoh protein yaitu enzim dan hormon. Jenis retikulum endoplasma ada 3. Yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar, yang kedua retikulum endoplasma halus, dan yang ketiga retikulum endoplasma sarkoplasmik. Setelah membahas retikulum endoplasma, lalu kita akan memfokuskan terhadap materi retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar atau yang biasa disingkat dengan REK adalah tempat menghasilkan membran. Protein membran tumbuh dari ribosom, sehingga perlu dimasukkan ke dalam membran RE itu sendiri dan ditahan di sana oleh bagian hidrofobik protein. RE kasar merupakan tempat produksi fosfolipid dengan prekursornya yang berasal dari sitosol. Fungsi retikulum endoplasma kasar. Yang pertama adalah menghasilkan protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar yang utama adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang kemudian akan diekspor. Ribosom melakukan tugasnya dan membuat protein, kemudian dikirim ke retikulum endoplasma kasar untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua adalah pelipatan protein. Protein yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar dilipat menjadi bentuk 3 dimensi dan karbohidrat ditambahkan. Setelah pelipatan selesai, protein-protein tersebut siap untuk dikirim. Yang ketiga, transportasi protein. Fungsi retikulum endoplasma kasar meliputi transportasi protein siap pakai ke tempat yang membutuhkannya. Protein ini juga dikirim ke badan Golgi melalui vesikel untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat, pemeriksaan kualitas protein. Setelah dibuat, setiap protein yang dibuat akan menjalani evaluasi kualitas secara menyeluruh. Protein diperiksa berdasarkan urutan dan struktur yang benar. Jika tidak sesuai, protein akan ditolak dan dikirim kembali untuk didaur ulang. Kemudian, fungsi selanjutnya merupakan mensintesis lemak dan kolesterol yang terjadi di hati. Yang selanjutnya menetralkan racun. Struktur dan mekanisme REK. Yang pertama yaitu ribosom. Ribosom berfungsi untuk membuat protein akan melayang dan melekat pada retikulum endoplasma. Yang kedua yaitu lumen, ruangan yang berada pada retikulum endoplasma yang dibentuk oleh sisterna dan digunakan untuk penyimpanan makanan atau penukaran ion. Ketiga yaitu sisterna. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan tubular dan gelembung membran yang disebut sisterna yang berfungsi untuk pengemasan protein dan polisakarida, memiliki struktur seperti cakram pipih yang membuat aparatus Golgi. Form of vesicles from the endoplasmic reticulum. They fuse with the cis face of Golgi apparatus and move towards the trans face. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins are synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum. These are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they get released from its trans face. Golgi apparatus is the important site. Jadi kesimpulannya yaitu inti memerintahkan kepada ribosom untuk mensintesis protein dan REK membentuk vesikel untuk memindahkan
protein yang dihasilkan oleh ribosom ke badan Golgi. Tahu apa hubungannya REK dengan badan Golgi? Kalian tidak tahu kan? Jadi sekarang kita akan menjelaskan apa hubungannya REK dengan badan Golgi. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekresi, misalnya ginjal. Jadi apa fungsi badan Golgi? Antara lain adalah yang pertama, membentuk dinding sel tumbuhan. Yang kedua, membentuk bahan membran plasma. Yang ketiga, membentuk lisosom. Yang keempat, tempat sekresi senyawa-senyawa sekret, kelompok karbohidrat, lipida, dan protein. Dan yang terakhir adalah membentuk akrosom pada spermatozoa. Jagalah REK jika masih ingin merasakan manisnya gula. Demikian presentasi kami ucapkan terima kasih.